pembelajaran di mana mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk mensintesis suatu protein. Meskipun tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia, organisme lain harus memperoleh asam amino dari lingkungan mereka. Hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Dan sebaliknya, EAA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Untuk alat dan bahan digunakan kamera HP, aplikasi CapCut, aplikasi Canva, gambar atau skema biosintesis asam amino. Prosedur proyek. Pertama, mencari sumber materi tentang biosintesis asam amino dan nukleotida. Kedua, menjelaskan materi biosintesis asam amino dan nukleotida. Dan yang terakhir, melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang telah disajikan. Pembahasan. Untuk jalur sintesis asam amino itu sangat beragam, tetapi mereka memiliki satu fitur umum ini berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya. Asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan histidin. Berikut gambar biosintesis keluarga asam amino. Nah, gugus amino BCAA dapat digunakan terutama untuk sintesis glutamat. Konversi glutamat menjadi glutamin ini dikatalis oleh glutamin sintetase, terjadi di hati, otak, ginjal, otot, dan usus. Selain perannya dalam sintesis protein, glutamin adalah donor gugus amino dalam berbagai reaksi biosintesis, misalnya saja purin, pirimidin, dan sintesis gula amino. Dan juga seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagai bentuk penyimpanan dan transportasi yang aman dari NH4+. Oleh karena itu, glutamin merupakan metabolit utama dalam organisme hidup. Fungsi lain dari glutamin itu sangat bervariasi, tergantung pada jenis sel yang dapat dipertimbangkan. Kemudian, untuk enzim yang mengkatalisis fosforilasi glutamat atau Y-glutamil kinase diatur oleh inhibisi umpan balik negatif oleh prolin. Nah, glutamat Y-semialdehida bersiklisasi secara spontan membentuk 1 pirolin S-karboksilat. Kemudian, 1 pirolin S-karboksilat reduktase akan mengkatalis reduksi 1 pirolin S-karboksilat untuk membentuk suatu prolin. Kemudian, interkonversi 1 pirolin S-karboksilat dan prolin dapat bertindak sebagai mekanisme ulang-alik untuk mentransfer ekuivalen pereduksi yang diturunkan dari jalur pentosa fosfat ke mitokondria, di mana proses ini sebagian dapat menjelaskan pergantian prolin di banyak jenis sel. Prolin juga dapat disintesis dari ornitin, zat antara siklus urea. Sintesis arginin dimulai dengan asetilasi gugus alpha-aminoglutamat, N-asetilglutamat, kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transaminasi, dan juga deasetilasi atau penghilangan gugus asetil. Nah, reaksi selanjutnya di mana ornitin itu akan diubah menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Kedua enzim yang terlibat dalam konversi serin menjadi sistein atau sistationin beta sintase atau CBS dan sistationase atau CSE membutuhkan peridoksal fosfat. Kelompok serin anggota kelompok ini adalah serin, glisin, dan sistein akan mendapatkan kerangka karbon mereka dari zat antara glikolitik gliserat 3 fosfat. Anggota kelompok ini memainkan peran penting dalam berbagai jalur anabolik. Serin adalah prekursor etanolamin dan sfigosin. Glisin digunakan dalam jalur sintesis purin, porfirin, dan glutathione. Bersama-sama, serin dan glisin akan berkontribusi pada serangkaian jalur biosintetik yang secara kolektif disebut sebagai metabolisme satu karbon. Sistein memainkan peran penting dalam metabolisme belerang. Berikut adalah gambar biosintesis glisin dan serin.
Selanjutnya adalah biosintesis nukleotida. Pada biosintesis nukleotida, pertama dimulai dari biosintesis nukleotida purin, yakni dimulai dengan pembentukan S-fosfoalfa deribosil 1-pirofosfat atau PRPP yang dikatalisis oleh ribosa S-fosfat pirofosfokinase atau PRPP sintetase. Nah, substrat untuk reaksi ini adalah deribosa S-fosfat adalah produk dari jalur pentosa fosfat. Jalur di mana PRPP diubah menjadi inosin monofosfat atau inosinat. Nah, nukleotida purin pertama, asal-usul atom cincin purin diilustrasikan pada gambar di samping ini. Pada pH fisiologis, trautomer amino dan keton dari basa nitrogen adalah bentuk yang dominan. Nah, sifat pengikatan hidrogen dari trautomer basa nukleotida memiliki konsekuensi penting dalam replikasi DNA. Nukleosida adalah molekul di mana basa nitrogen seperti adenin yang ditunjukkan dihubungkan dengan ikatan beta-glikosidik ke C1 dari gula pentosa, dalam hal ini adalah ribosa. Nah, kemudian biosintesis pirimidin atau sintesis nukleotida pirimidin terjadi di sitoplasma, di mana cincin pirimidin itu dirakit terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dengan ribosa fosfat. Nah, atom karbon dan nitrogen dalam cincin pirimidin ini berasal dari bikarbonat, aspartat, dan glutamin. Sintesis dimulai dengan pembentukan karbomoil fosfat dalam reaksi yang membutuhkan ATP yang dikatalisis oleh karbomoil fosfat sintetase 2 atau CPS2. Aspartat transkarbomoilase atau ATAse mengkatalisis reaksi karbomoil fosfat dengan aspartat menjadi karbomoil aspartat. Nah, penutupan cincin pirimidin kemudian akan dikatalisis oleh dehidroorotase. Produk dihidroorotase dioksidasi untuk membentuk orotase. Nah, dihidroorotase dehidrogenase, enzim ini mengkatalisis reaksi flavoprotein atau VMN yang terkait dengan membran mitokondria di bagian dalam. Nah, setelah sintesis orotase itu diubah oleh orotase pirofosforibosil transferase menjadi orotidin S-fosfat atau AMP, kemudian didekarboksilasi dalam reaksi yang dikatalisis oleh OMP dekarboksilase. Aktivitas orotase pirofosforibosil transferase dan OMP dekarboksilase terjadi pada protein yang disebut sebagai UMP sintase. Nah, berdasarkan penjelasan panjang, maka kita dapat mengambil kesimpulan di mana berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. Nah, dalam diskusi sintesis asam amino berikut, hubungan erat antara metabolisme asam amino dan beberapa jalur metabolis lainnya itu tampak sangat jelas, sedangkan pada biosintesis nukleotida terbagi dalam sintesis purin dan juga pirimidin.